Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sahabat Asri di rumah. Jumpa lagi dalam acara Orkes, obrolan seputar kesehatan. Kali ini ditemani oleh saya, Nurse Aryani Nurhandayani Eskep, akan membahas tentang kenali dan waspadai SIDIA, diabetes mellitus. Menurut International Diabetes Federation, memperkirakan jumlah penyandang diabetes mellitus pada tahun 2019 mencapai angka 463 juta jiwa, dan angka ini akan terus meningkat menjadi 578 juta jiwa di tahun 2030. Di Indonesia sendiri, Indonesia menyumbang sekitar 10,7 juta jiwa dan berada di urutan ke-7 saat ini. Dan diperkirakan angka ini akan terus meningkat menjadi 21,3 juta jiwa di tahun 2030. Nah, melihat dari tingginya angka diabetes mellitus di dunia, dan khususnya di Indonesia sendiri juga berada di urutan ke-7, Orkes kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang tentunya akan berkaitan dengan diabetes mellitus. Sudah bersama kita, Kepala Instalasi Gizi sekaligus Ahli Gizi di Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta, Kak Sahira Assegaf SGZ. Halo Kak Sahira, Assalamualaikum. Halo Kak Riani, Waalaikumsalam. Wah, terima kasih ya sudah mengundang Sahira sebagai narasumber di acara Orkes episode ketiga ini. Wah, kami juga terima kasih Kak Sahira. Kak Sahira sudah bersedia datang untuk ke acara Orkes kali ini. Nah Kak Sahira ini kan sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Tentunya kita akan membahas tentang diabetes mellitus yang berkaitan dengan ahli gizi. Mungkin ya Kak Sahira ya, kita akan berbincang dan sharing-sharing bersama sahabat Asri di rumah, memberikan informasi yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman ataupun sahabat Asri di rumah. Nah Kak Sahira, mengingat di bulan November lalu diperingati sebagai Hari Diabetes Mellitus Sedunia. Hari ini kita mau dong berbincang dan sharing-sharing terkait dengan diabetes mellitus bersama Kak Sahira. Itu sebelum kita mungkin melangkah ke topik yang lebih jauh, kita kenali dulu sebenarnya diabetes mellitus sendiri itu apa sih Kak? Oke, menarik ya sebenarnya kalau misalnya kita mau ngebahas tentang diabetes mellitus ini, karena jadi isu nasional maupun internasional gitu. Jadi diabetes mellitus itu sebenarnya suatu gangguan metabolisme atau suatu penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme insulin yang disebabkan kadar glukosa di dalam darah itu tinggi. Orang juga biasanya orang awam nih menyebutnya kencing manis ya? Ya betul. Biasanya nyebutnya kencing manis. Oke. Tingginya kadar gula atau glukosa mungkin di dalam darah diabetes mellitus sendiri itu. Nah untuk diabetes mellitusnya sendiri ada macamnya nggak sih Kak Sahira? Nah, oke. Jadi memang diabetes itu kita umum biasa mengetahui ada dua tipe ya. Ada tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama tipe 1 itu biasanya dipengaruhi oleh keturunan, garis keturunan atau riwayat keluarga. Nah biasanya itu terdiagnosa dari usia di bawah 20 tahun sih, atau masa remaja atau anak-anak. Tapi kalau misalnya diabetes tipe 2 itu dipengaruhi oleh pola hidup dan gaya hidup kita. Jadi untuk sahabat Asri yang merasa nih, biasanya pasien-pasien di rumah sakit nih yang biasa saya temui, kadang dia suka bilang, enggak kok ini riwayat keluarga aja, keluarga saya ada kok yang diabetes. Tetapi waktu saya kaji dan saya tanya-tanya, saya edukasi, ternyata memang pola hidup yang tidak baik pasien itu. Dia selalu minum minuman manis, makan makanan tengah malam. Nah itu dia kenapa selalu menyalahkan ke riwayat keluarga gitu. Berarti tidak hanya riwayat keluarga saja ya Kak Sahira ya, dari pola hidupnya juga mungkin bisa berpengaruh sekali gitu kepada faktor-faktornya. Betul. Nah sekarang kita masuk ke tanda dan gejala. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu sendiri kira-kira gimana Kak Sahira? Untuk tanda dan gejala diabetes mellitus sendiri itu kita biasa kenal 3P ya sahabat Asri. Nah 3P itu ada poliuri, polifagi, dan polidipsi. Kita bahas satu-satu ya. Oh boleh banget. Nah yang pertama ada poliuri. Poliuri itu biasa dikenal dengan kebiasaan buang air kecil sering pada saat
kita lagi tidur atau tengah malam. Jadi teman-teman atau sahabat Asri yang ada di rumah kalau misalnya lagi tidur terus kebangun untuk buang air kecil, itu yang harus diwaspadai. Selanjutnya ada P2 dan P ketiga, yaitu polidipsi dan polifagi. Polifagi itu sering merasakan lapar dan dibarengi dengan polidipsi, yaitu sering merasakan haus. Nah, teman-teman atau sahabat Asri di rumah, kalau sering merasakan lapar dan merasakan haus, tapi sebenarnya sudah makan sebelumnya, itu yang harus diwaspadai. Oke, berarti ada 3 tanda khusus mungkin ya Kak ya, kita bisa sebut tanda khusus dari diabetes mellitus sendiri itu, yaitu tadi 3P, poliuri, polidipsi, dan polifagi. Nah, selain itu, ada tanda-tanda yang lain nggak Kak dari diabetes mellitus? Nah, tidak hanya itu ya, cuma 3P itu, tapi yang perlu kita ingat itu 3P, itu ciri yang sangat mudah kita kenali. Tapi selain itu ada juga biasanya untuk usia lanjut suka ada pandangan kabur, agak burem-burem, terus kesemutan di bagian tangan atau di bagian kaki. Terus yang paling identik juga dengan diabetes yaitu penurunan berat badan secara tidak diketahui atau tiba-tiba penurunan berat badan. Nah, itu sih biasanya tanda dan gejala diabetes mellitus. Mungkin penurunan berat badan secara drastis gitu ya Kak. Itu mungkin tiba-tiba menjadi kurus. Nah, mungkin itu ya sahabat Asri di rumah tanda dan gejala dari diabetes mellitus sendiri itu. Untuk memastikan Kak sekarang, tadi sudah memiliki tanda-tanda dan gejalanya. Untuk lebih menegakkan mungkin ya diagnosa atau memastikan nih seseorang tersebut terkena diabetes atau tidak. Bagaimana caranya Kak Sahira? untuk lebih memastikannya lagi biasanya harus melalui pengecekan lab gitu. Lab yang biasa dilaksanakan itu ada gula darah sewaktu atau kita sebut GDS, selanjutnya ada gula darah puasa atau kita sebut GDP, lalu ada HbA1c. Nah, itu yang biasa dilakukan pemeriksaan oleh dokternya langsung sih, direkomendasikan oleh dokternya langsung. Jadi untuk sahabat Asri yang ada di rumah yang sudah merasakan gejala-gejala aneh nih yang tadi sebelumnya kita udah bahas, bisa langsung datang nih ke rumah sakit Asri. Kita tersedia poli penyakit dalam ya, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter yang ahlinya. Wah, berarti keren banget ya Kak Sahira, Rumah Sakit Asri Purwakarta kali ini sudah semakin lengkap fasilitasnya. Sudah tersedia juga poliklinik penyakit dalam, di antaranya ada Dr. Andri Pramana Restu, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Priyo, spesialis penyakit dalam. Boleh banget nih sahabat Asri, kalau misalkan sudah memiliki tanda dan gejala tersebut di rumah, datang langsung aja ke Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, lanjut Kak Sahira. Sekarang faktor-faktor risiko apa aja yang bisa meningkatkan terjadinya diabetes mellitus pada seseorang? Nah, faktor risiko ya Kak Aryani. Jadi memang faktor risiko yang utama itu salah satunya itu ada lifestyle atau gaya hidup. Di era sekarang memang kita disuguhkan dengan makanan tinggi gula, tinggi garam, junk food, fast food, terus cemilan-cemilan yang sangat beragam yang tidak sehat ya bisa dibilang gitu. Jadi memang harus lebih dibatasi dan kita memang harus mewaspadai gitu. Yang kedua ada aktivitas fisik. Nah, banyak nih generasi-generasi mager, malas aktivitas fisik, maunya main handphone, tiduran, betul-betul. Memang era sekarang ya, memang generasi sekarang itu mager, malas aktivitas fisik. Itu akan menjadi salah satu faktor resiko diabetes mellitus. Nah, yang ketiga ada riwayat keluarga. Nah, biasanya ini pasien-pasien di rumah sakit Asri terutama suka mengeluhkan, kenapa ya aku bisa diabetes mellitus? Oh, palingan gara-gara riwayat keluarga. Padahal itu tidak sama sekali. Diabetes mellitus itu bisa dipengaruhi oleh lifestyle dan gaya hidup itu sendiri. Jadi jangan menyalahkan riwayat keluarga gitu. Obesitas juga bisa mempengaruhi faktor risiko diabetes mellitus. Yang terakhir ada diet yang tidak seimbang. Jadi lebih banyak makan garam, tinggi gula, jarang makan sayuran, buah-buahan. Nah, itu faktor-faktor yang bisa terjadinya diabetes mellitus. Oke, berarti lebih ke gaya hidup sih sebetulnya ya, dari pola makan, pola kegiatan, ataupun aktivitas fisik itu sangat-sangat berpengaruh terhadap diabetes mellitus itu sendiri. Kak Sahira,
Sekarang kita fokus dengan terapi gizi pada pasien dengan diabetes mellitus. Yuk sahabat Asri, kita simak penjelasannya. Oke Kak Irani, kita masuk ke terapi gizinya ya. Untuk penderita diabetes mellitus sendiri ada 3 prinsip, yaitu 3J. Yang paling pertama, ada jumlah kalori, jenis bahan makanan, jadwal makan. Yang pertama ada jumlah kalori. Untuk penderita diabetes mellitus sendiri dalam sehari hanya membutuhkan kalori 1.700 sampai 2.100 kalori. Yang kedua nih ada jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan ini memang harus sangat diperhatikan ya Kak Aryani ya. Jadi dengan pemilihan indeks glikemik yang rendah, pemilihan jenis buah-buahan, dan cara pengolahan. Nah yang memang harus lebih diperhatikan. Jadi kebanyakan orang atau pasien yang sering saya temui ya terutama suka mengeluhkan, saya suka makan jus-jusan kok. Nah yang perlu dikutip itu jus-jusan. Jus-jusan itu kan biasanya cenderung ditambahkan gula atau kental manis. Nah itu yang membuat kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, bukan buah-buahannya gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada jadwal makan. Jadwal makan sendiri memang harus lebih diperhatikan juga untuk penderita diabetes mellitus. Harus lebih teratur, terutama jam makan pagi, jam makan siang, dan jam makan malam. Ketika hari ini jam makan paginya jam 7, selanjutnya dan keesokan harinya memang harus dilakukan pada jam 7 juga. Jadi memang harus sudah 2 dari ini. Oke. Berarti untuk makannya sendiri pada penderita diabetes itu harus sesuai jam mungkin ya Kak ya. Untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Jangan sampai berubah-ubah karena mungkin nanti akan berpengaruh terhadap penyerapan si glukosa itu sendiri. Betul. Oke lanjut. Selain itu Kak Sahira, kira-kira ada lagi nggak yang mempengaruhi pola makan pada penderita diabetes? Ada dong Kak Aryani, di antaranya itu patuhi isi piringku atau gizi seimbang. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya gambaran isi piringku seperti apa. Nah, isi piringku itu juga suatu prinsip gizi di gambaran porsi makan. Nah, jadi terbagi dari buah, sayur, karbohidrat, lauk hewani, dan lauk nabati. Untuk penderita diabetes sendiri memang harus tinggi serat ya Kak Aryani. Harus tinggi serat itu bisa didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Nah untuk buah-buahannya sendiri Kak, buah-buahan dan sayuran apa aja yang kira-kira masuk nih untuk penderita diabetes? Untuk penderita diabetes sebenarnya harus diutamakan yang indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemiknya rendah itu biasanya terdiri dari buah-buahan pepaya, melon, terus buah naga. Itu buah yang aman untuk penderita diabetes mellitus. Tapi yang lebih diperhatikan itu yang dihindari nih, karena banyak ya buah-buahan yang harus dihindari untuk penderita diabetes. Yang pertama itu ada pisang. Betul. Apalagi pisang yang biasanya udah agak hitam-hitam tuh. Udah agak hitam-hitam itu biasanya indeks glikemik atau kadar gulanya tinggi. Gitu. Pisang yang terlalu matang mungkin. Betul. Pisang yang terlalu matang itu memang harus dihindari. Selanjutnya ada nangka, ada durian, ada sawo. Itu memang buah-buahan yang harus dihindari untuk penderita diabetes mellitus. Untuk sayuran, semua jenis sayuran bisa dikonsumsi loh. Yang penting poinnya itu harus tinggi serat. Contoh sayuran yang tinggi serat itu ada wortel, brokoli, kembang kol, buncis, terus ada terong, juga termasuk sayuran yang tinggi serat. Yang terakhir ada minim pengolahan. Jadi pasien yang penderita diabetes mellitus itu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang minim pengolahan. Jadi jangan yang udah direbus terus digoreng lagi. Nah itu yang memang harus dihindari. Jadi kadar protein, kadar serat itu akan hilang dalam proses pengolahan tersebut. Jadi memang harus yang direbus ya udah direbus aja, atau digoreng ya udah digoreng aja gitu. Untuk jus-jusan juga kan seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Jus-jusan juga kebanyakan ditambahkan gula, makanya lebih baik langsung dari buahnya tanpa dijus. Lalu biasanya juga orang-orang suka konsumsi bala-bala. Nah, saya konsumsi sayuran kok, tapi dibuat bala-bala. Nah,
Itu kan yang jadi poin, gimana sih penerapannya? Iya sih sayuran, tapi udah tepung-tepungan, terus digoreng. Nah itu yang harus lebih diwaspadai. Jadi memang harus yang minim pengolahan. Gitu Karyani. Gorengan ya, itu memang kayaknya di Indonesia kalau tidak makan gorengan itu ada sesuatu yang kurang gitu ya gitu Kak. ya, Ya, betul. memang mengurangi kenikmatan sih, tapi demi kesehatan mungkin bisa dikurangi atau kalau bisa sih dicegah gitu. Wah, luar biasa banget ya sahabat Asri. Penjelasan dari Kak Sahira ini benar-benar informatif dan menambah wawasan kita terkait dengan diabetes mellitus. Ya, terima kasih banget ya Kak Sahira ya. Sama-sama Udah memberikan informasi yang luar biasa kepada kita semua. Sahabat Asri, di Orkes episode 3 ini kita memiliki segmen baru, yaitu segmen mitos atau fakta. Oke Kak Sahira, kita siap? Siap. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau mengkonsumsi air es bisa menyebabkan diabetes. Itu adalah mitos. Karena air es tidak bisa menyebabkan kadar glukosa di dalam darah itu meningkat dan tidak bisa menyebabkan diabetes mellitus. Yang bisa menyebabkan itu adalah air es yang menggunakan sirup. Nah, sering juga disalahartikan nih Kak Aryani sama masyarakat di luar sana. Air es, aku suka minum air es, kenapa jadi bisa diabetes mellitus? Air esnya coba deh dilihat, air esnya kira-kira pakai sirup apa enggak ya? Atau air esnya pakai minuman bersoda atau enggak ya? Nah, jadi sebenarnya air putih es itu tidak bisa menyebabkan kadar glukosa darah meningkat, jadi tidak bisa menyebabkan diabetes mellitus. Oke, sip. Next, mitos atau fakta? Kalau penderita diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi nasi yang panas. Itu adalah fakta. Karena kandungan air di nasi panas lebih tinggi, sehingga molekul tepungnya lebih mudah terurai. Dalam kondisi ini, nasi panas lebih mudah terserap tubuh sehingga cepat menjadi glukosa darah di dalam aliran darah. Gitu Karyani. Oke, jadi itu fakta ya Kak Sahira ya. Betul. Next, mitos atau fakta? Kalau penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi nasi putih dan harus mengkonsumsi nasi merah. Itu adalah mitos. Boleh kok penderita diabetes mengkonsumsi nasi putih, tetapi dengan jumlah dan takaran yang sesuai. Jadi memang penderita diabetes mellitus itu tidak boleh mengkonsumsi nasi putih yang berlebihan. Dalam satu kali takaran saji hanya boleh menuangkan 1 centong nasi aja. Itu nasi putih ya. Kalau untuk nasi merah bisa 1,5 sampai 1 centong nasi. Karena apa? Karena nasi merah itu memang tinggi serat, jadi masih bisa diperbolehkan. Dan tidak boleh nasi putihnya yang memang masih panas banget. Nah, baru matang langsung dimakan itu memang harus sudah dihindari. Jadi harus lebih menunggu sampai dingin. Gitu Karyani. Berarti itu adalah mitos ya sahabat Asri di rumah dan dimanapun berada. Sebetulnya berarti nasi merah maupun nasi putih itu diperbolehkan hanya dengan takarannya. Seperti itu ya Kak Sahira. Betul. Wah, menarik banget nih Kak Sahira. Penjelasannya luar biasa informatif dan sangat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sahabat Asri juga tentunya ya. Mungkin next time kita bisa undang Kak Sahira lagi ya di Orkes. Boleh dong Kak. Untuk membahas topik-topik yang lain terkait gizi. Oke, kalau misalkan sahabat Asri setuju, boleh banget komen di bawah. Nanti kalau misalkan kita akan undang Kak Sahira lagi di sini. Oke sahabat Asri, selesai sudah episode 3 Orkes kali ini. Sampai jumpa di Orkes episode-episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, follow, dan subscribe seluruh media sosial Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Rumah Sakit Asri, melayani dengan hati. Tetap jaga pola hidup sehat demi masa depan yang lebih bersahabat. Orkes, obrolan seputar kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.